Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Anbar dengan NPM 187555028. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Undang-Undang Desa, prosedur penyusunan APB Desa, prosedur pengelolaan keuangan desa, dan prosedur teknis keuangan desa. Yang pertama, peran penting undang-undang dalam pembangunan dan kemajuan desa. Pengertian desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang bertujuan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, lalu membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Lalu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam mengelola sumber dayanya. Jadi desa dirancang menjadi 3, yaitu maju, mandiri, dan demokratis, sehingga memiliki landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang juga dapat memperkecil kesenjangan yang ada. Lalu ada kewenangan desa. Yang pertama, ada kewenangan berdasarkan hak asal, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada asas-asas pengaturan desa. Asas-asas ini terdiri dari 11, yaitu rekognisi, partisipasi, subsidiaritas, kegotong royongan, keberagaman, kekeluargaan, demokrasi, kebersamaan, musyawarah, kesetaraan, kemandirian, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Lalu ada prosedur penyusunan APB desa. Ya. APB Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa di Pasal 101 PP 43 tahun 2014. Proses penganggarannya dimulai setelah RKP Desa ditetapkan, lalu dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada pemerintah desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga perwakilan warga, ada tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, dan organisasi kemasyarakatan. Dan yang keempat ada bupati atau camat. Lalu ada peran dari pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada sekretaris daerah, yaitu memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA, lalu memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana. Yang kedua ada BPD, yaitu dia menyetujui dan menetapkan APB Desa dan APB Desa perubahan bersama dengan kepala desa. Yang kedua dia mengawasi proses penyusunan dan implementasi APB Desa. Lalu ada masyarakat. Yang pertama, dia melakukan konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses. Lalu yang kedua, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APB Desa. Dan yang ketiga, memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan. Peran dari pihak yang terlibat itu, yang selanjutnya ada kepala desa. Yang pertama itu menyiapkan SK tim penyusun, menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan keuangan barang desa, menetapkan pengelolaan aset desa, dan menetapkan bendahara desa. Lalu ada bupati, dia melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan.
Di sini ada alur dari penyusunan Perdes APB Desa. Jadi rancangan Perdes Desa oleh Sekretariat Desa itu diserahkan ke Kepala Desa, yang kemudian dilanjutkan oleh ke BPD, lalu BPD melakukan musyawarah BPD yang akan menerima atau menolak rancangan tersebut, yang kemudian diberikan ke Kepala Desa, lalu ke camat dan ke bupati atau wali kota. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa. Ini kayaknya yang keempat. Lalu kita akan membahas tentang pengaturan pelaksanaan keuangan desa. Itu bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB desa. Yang ketiga, membangun konsistensi antara tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada siklus pengelolaan keuangan desa. Ada 6 ya. Jadi kita tuh membuat perencanaannya, lalu penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Itu adalah siklus pengelolaan keuangan desa. Lalu ada asas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama itu ada transparan, yang berarti prinsip-prinsip tersebut keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang keempat ada tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Nah, di sini ada struktur organisasi pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada kepala desa, lalu diikuti sekretariat desa yang terdiri dari bendahara desa dengan urusan keuangan, urusan umum, dan urusan program. Lalu dibawahi kepala seksi atau pelaksana kegiatan bidang penyelenggara pemerintahan desa. Lalu ada kepala seksi pelaksana kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan desa. Yang terakhir ada kepala seksi, yaitu pelaksana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dari sekretariat, kepala seksi keempat itu adalah pelaksana teknisi pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Pengelolaan keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, peratausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jadi, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu ada struktur APB desa. Yang pertama ada pendapatan. 1.1 itu ada PAD desa, itu pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa maksudnya. Lalu diikuti transfer dan pendapatan lain-lain. Di belanja ada penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Lalu yang ketiga ada pembiayaan, itu penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Oh ya, ini yang keempat ada prosedur teknisi keuangan desa atau SOP desa. Pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang keuangan desa ya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut. Di sini ada pentingnya SOP dan berbagi peran. Jadi pembagian peran PT PKD yang berisi kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan pelaksanaan kegiatan dirincikan dalam dokumen SOP pengelolaan keuangan desa, mulai dari urusan dokumen yang dipegang atau dikuasai, ukuran waktu atau tenggat sirkulasi dokumen, dan masing-masing tanggung jawab pelaporan juga terdistribusi pada masing-masing peran. Setelah desa paham bagaimana cara mengelola keuangan tersebut, lalu akan membagi tugas dan wewenang yang diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa. Maka mekanisme SOP bisa diimplementasikan menggunakan aplikasi sistem informasi keuangan desa. Lalu ini ada simulasi dalam aplikasi keuangan desa. Nah, dalam rangkaian pelatihan ini peserta lebih diajak praktik langsung dalam mengaplikasikannya ini. Lalu di sini juga ada simulasi tahap-tahapnya. Yang pertama itu masing-masing aktor atau login masuk ke aplikasi sesuai peran yang dibagikan. Jadi kalau di kepala desa dia di bagian situ, sekretaris desa dia di bagian situ. Lalu ada pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan atau TPK mengajukan rencana anggaran biaya atau RAB dan surat permintaan pembayaran atau SPP yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, sekretaris memeriksa verifikasi dokumen pengajuan disesuaikan dengan dokumen penganggaran APB desa yang sudah disahkan. Sekretaris dapat membubuhkan catatan hasil verifikasi dalam sistem. Yang keempat, kepala desa menyetujui atau menolak pengajuan pendanaan. Terdapat dua tombol sakti untuk kepala desa, yaitu menyetujui atau menolak. Lalu jika sudah disetujui oleh kepala desa, bendahara selanjutnya mencairkan dana tersebut. Nah, pada tahapan ini, sistem akan otomatis mencatat pengeluaran dan penerimaan pajak pada buku kas umum dan buku bantu pajak. Jadi sistemnya otomatis. Lalu TPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan atau belanja dengan mengumpulkan bukti-bukti kegiatan transaksi belanja dan dicatat dalam aplikasi sesuai pelaksanaan kegiatan di lapangan. Lalu sekretaris atau kepala desa menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dikirim TPK. Sampai tahap ini, serapan anggaran untuk kegiatan yang diajukan tercatat sudah terrealisasi. Jadi begitulah simulasi untuk menerapkan SOP. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat mengerti.